gunakan untuk ini tadi, internal usage, ya, pengguna internal. Terus kalau yang tadi tanpa diaktifkan berarti nggak bisa di internal usage. Bisa, ya, bisa kita lakukan internal usage. Cuman metodenya jadi periodik, ya, jadi periodik. Artinya barang yang kepakai keluarnya itu tidak tercatat di Odoo, ya. Nanti akan ketahuan barang yang dipakai internal itu pada saat kita lakukan stock of name. Jadi barang yang tersisa akan berbeda dengan secara fisik dengan catatan di inventory. Biasanya logikanya inventory akan mencatat lebih besar daripada quantity yang sebenarnya secara fisik. Ya karena pemakaian atau kehilangan barang belum tercatat di secara real time. Nah, untuk operasi-operasi seperti ini sudah bisa nih kalau dipakai secara internal. Oke, nah sekarang kita coba. Kita coba case-nya itu, ini sudah tersedia warehouse management. Jadi kalau kita mau nambahin warehouse, ya, di sini ada warehouses, ini ada satu warehouse. Ini contoh lah ya, kita kasih namanya gudang A gitu ya. Kita ganti namanya. Di sini short name-nya kita kasih WHA gitu ya. WHA. Simpan. Nah, kalau kita punya gudang berikutnya, anggaplah kita punya gudang namanya gudang 2, gudang B. Di sini kita kasih short name-nya itu WHB ya. Alamatnya tetap ini ya di my company di perusahaan kita ya. Simpan. Ini ada 2 gudang. Nah, karena tadi gudang yang kita lakukan transaksi kemarin itu ya, gudang yang kita transaksi kemarin itu kan baru 1, maka seluruh inventory kita letaknya di sini nih. Ya, kalau kita lihat nih stock locations ya. Ini kita kelihatan WHA ya. Jadi stok di WH1 ya, gudang 1, gudang A, WHA stok. Nah, ini dia semuanya ada di stok. Sementara di B ya sorry, internal ya. Ini location-nya internal. Ada juga transit location ya. Nah, WHA. Nah, bagaimana kalau kita mau beli barang tapi barang tersebut kita simpan ke WH atau gudang 2 atau gudang B. Nah, kemarin kan belum ada yang kayak gitu ya. Nah, sekarang coba nih. Di purchase, incoming ya. Supply chain, kita bikin new request ya. Vendornya ini, Indofood. Expected-nya hari ini ya. Deliver. Nah, di sini baru ketahuan mau dikirim ke gudang mana. Kalau kemarin kan belum ada karena sudah pasti delivernya ke satu gudang. Nah, sekarang sudah ada gudang A, gudang B. Nah, anggaplah kita mau tambahkan ke gudang B. Barangnya adalah ya mungkin ini aja, minyak sawit. Kita belinya, ini kita matikan dulu lah analitiknya. Oh nggak bisa ya, udah kita aktifkan kemana ya. Kita beli 500 oh minyak sawit kita pakai kilo kemarin ya, bukan liter ya. Oke dah. Liter, Pak. Ini yang izin. Ya. Ini yang baru kemarin yang kita create kemarin kan, Pak? Ya. Yang kemarin pakai ITM 003 tuh Pak produknya Pak, minyak sawit. Yang terbaru udah liter. Atau beda apa ya Pak? Coba lihat dulu. Dia satuan kilo. Ada si liter, ya pakai liter. Kemarin kita coba ganti kan? Iya, iya kemarin kita ganti Ya. bisa Pak jadi liter. Iya boleh. Ini kan di sini purchase di packing ya, packaging.
Mana dia? Ini ya. Atau saya salah database nih? Coba sebentar ya kita. Waktu Kayaknya database-nya deh, iya, Pak. database 02 kemarin kalau nggak salah yang itu, Pak. MTSIA kan? MTSIA 002, ada. Pak. Oh, oke. Sorry, Iya, sorry. yang 002, Pak. Baik, Iya. baik. Oke, baik. Ada lagi yang masuk. Oh, sip. Baik, ini sudah 02 ya. Baik, kita coba cek dulu. Inventory. Oke. Coba lihat produk kita. Oh, ini ya minyak sawit Nah, ya baru sama, liter. Pak. Oke, Iya. sip. Thank you ya. Baik. Kita kembali aktifkan ya. Aktifkan fiturnya itu. Ya, kita setting. Lalu kita aktifkan ini sudah landed cost, storage location. Storage location sama multi step. Oke, sip. Kita simpan. Ya. Nah, operationnya jadi tambah satu internal namanya ya, internal. Nah, kalau kita mau multi warehouse ya, jadi di sini ada warehouses, kita di configuration warehousesnya, kita ganti ini, gudang A. Jadi kita sudah gunakan multiple warehouse, WHA, simpan, ya, gudang A. Nah, kalau kita lihat reportnya location by location ini ya, berarti ini kan semua masuk ke gudang A. Tadinya kan gudang my company baru ya, kita ubah jadi WHA stock. Udah dia berarti di sini semua barang. Sekarang kita inventory adjustment minus 200. Ini ini update kemarin ya. Oke. It's okay ya, enggak masalah ya. Baik, kita kembali ke internalnya. Location, internal location ya. Oke. Jadi sisa atau stok terakhir untuk gulaku, minyak sawit ini sekian liter ya, reserve quantity, inventory ya, ini yang tersimpan. Nah, sekarang kita coba beli barangnya untuk dimasukkan ke gudang A gitu ya. Purchase, dan sekaligus juga kita pingin aktivasi ini ya, kita pingin cobakan yang bagaimana sih membebankan landed cost. Oke, sekaligus memasukkan ke gudang yang berbeda. Jadi untuk landed cost itu kita harus buatkan item barangnya sebagai service di sini ya. Jadi ini saya langsung aja campur gitu ya. Kita mesti bikin produk baru namanya, tipenya service. Jadi ada jasa, anggaplah sebagai freight lah gitu ya, beban angkut ya. Freight gitu ya. Nah, di sini freight beban angkutnya nggak kena ya, kita nggak kena pajak. Oke, kemudian di bagian purchasing udah masuk, ya. Pak. Oke. Aman ya, nggak ada ya. Oke, sip. Freight ini ya, karena tadi dia sebagai service, jadi bukan goods ya. Nah, pada saat kita purchasing, kita bisa anggap ini sebagai landed cost. Jadi kita centang landed cost. Terus bagaimana dia akan kita split? Itu ada bisa equal, rata, jadi bagi rata, pro rata, atau by quantity, atau by current cost, atau by weight, atau by volume. Nah, ini bisa dipilih mana yang paling logis. Yang paling logis. Ya kalau logis secara freight, biasanya beban angkut itu dibebankan by weight ya, beratnya, atau volumenya. Tergantung mana yang dibebankan oleh si kurir. Nah untuk kasus kita ya udah kita pakai yang umum aja. Ya, karena kan kita nggak kasih
berat semuanya pakai berat ya gitu ya. Dia paling gampang ya bisa carrying cost, bisa quantity atau bisa secara equal aja. Yang paling gampang pakai ini ya. Lalu bagaimana ini akan dibebankan ya kita pakai yang based on yang kita terima. Ya, berapa receive quantity yang kita terima. Oke. Kemudian kita save ya. Jadi di sini ada sebuah produk di inventory kita. Dia sifatnya service tapi nanti dibebankan ke receive quantity. Ini nanti akan ditambahkan cost produk kita ke cost dari ini akan ditambahkan ke inventory secara equal. Kita coba purchase ya. Coba purchase. Hari ini kita mau purchase dan kita tambahkan emang belum ada ya order kita, memang kosong ya kemarin. Oh, baru saldo awal kemarin ya? Iya, saldo awal, Pak. Oh, baik. Nah, sekarang kita coba. Saldo awal kita masuk ke gudang A gitu ya. Sekarang kita beli barang tapi kita masukkan ke gudang B gitu ya. Oke, Tadi PT. katanya gudang B belum Bapak bikin, Pak. Belum ya? Sorry. Di database awal tadinya. Inventory. Oh iya, thank you. Ya. Ya, Ada Pak. ini gudang B. Gudang B, WHB ya. Simpan. Oke. Sekarang kita sudah punya 2 gudang nih ya. Gudang A, gudang B. Oke. Accounting. Purchase ya. Nah, kita coba sekarang kita bikin vendor ya, V01 aja lah. Ya, sudah ada kemarin. Kita expected-nya hari ini, kemudian deliver-nya itu ke gudang B. Jadi barang akan dikirim ke gudang B dalam review kita. Kita coba masukkan barangnya nggak semuanya. Mungkin ini aja, 1 gulaku kita beli 1 ton. Kuintal ada nggak ya? Ya udahlah, 1 ton. Boleh segitu ya. Lalu kita masukkan minyak sawit. Nah, liter anggaplah 500 liter ya. Kena pajak. Nah, ini nanti kita akan bebankan juga dengan tambahan produknya adalah si freight. Ini dia nih. Ya. 1 unit freight, anggaplah ongkos kirimnya di sini ada nggak ya? Oke. Ya. Izin Pak, freight cost ini bukannya masuk ke COA ya Pak? Karena dia biaya atau emang masuk ke produk dia Pak? Ya, jadi begini Bu Nola. Freight cost ini sebenarnya awalnya kan memang ini kan ke COA, ya freight cost. Tapi sebenarnya nanti kan dia akan diserap oleh inventory. Oh begitu. Iya, akan diserap karena biaya perolehan barang ya itu termasuk sebagai harga pokok barang. Jadi misalnya ongkos angkut, ongkos kirim, bea gitu ya, pabeannya itu semua all ya full costnya itu kita akan bebankan ke dalam inventory. Ini menambah harga perolehan gitu. Oh bukan Pak, pada saat barang datang orang bikin freight cost-nya di jurnalnya bukan ya Pak? Berarti pas beli barang langsung di input freight cost-nya gitu ya? Oh, ini masih dalam proses request for quotation-nya. Jadi kita ini baru pro forma, ya kan pro forma. Real freight cost-nya kan nanti sebenarnya sudah dinegosiasikan sebelumnya. Waktu kita ini kan sudah dinegosiasikan dengan vendor
berapa frag cost yang kita bisa ini kan minimal ada ininya, ada apa namanya ya? Penawaran awalnya dulu lah, perkiraannya lah RAB-nya. Jadi kalau kirim ke situ Pak segitu kan sekarang udah bisa ketahuan kan berapa biaya ininya kan udah bisa ketahuan. Kalau kirim ke tempat Bapak itu volume sekian, berat sekian itu segitu gitu. Nah, jadi kita bisa buat di sini. Nanti realnya tetap akan bisa dilihat di invoice juga kan. Ini kan belum sampai ke invoice. Belum sampai ke bill-nya vendor. Oke Pak, berarti ini Ah, baru awal baru ya Pak? iya Belum betul. pas barang datang baru kita input freight cost-nya lagi di jurnalnya ya Pak ya? Bukan di jurnal, di sini aja Bu. Oh di sini aja langsung? Ya di sini aja. Coba kita lihat ya. Kita coba pastikan dulu nih. Jadi kita di sini ada landed cost, ini kan ada documentation ya. Kita coba pastikan apakah berjalan sesuai dengan yang diklaim oleh Odo di sini. Coba kita lihat inventory landed cost tadi itu, purchase. Ya, manage still advance. Nah ini. Ini tadi sudah kita lakukan ya. Kita pilih yang equal gitu ya. Kontrol ya. polisi kalau dicontoh ini kan dia pakai order quantity dari apa? Dari PO. Kalau receive quantity ini kan nanti berdasarkan bill ya. Nah, jadi pada saat kita create vendor bill, kita bisa masukkan ini nih ya, unit cost-nya. Di invoice line nanti akan muncul ininya. Ya. Oke Iya. Pak. Karena sekarang kita masih di PO, jadi belum muncul yang namanya unit cost itu, gitu ya. Nah, coba di sini ya. Kita bikin unit price itu anggaplah biaya kirimnya adalah 1 juta. Kemahalan ya. 1 ton 500.000 lah. Oke. Ya, 1 ton ini sama 500 liter, 1,5 ton 500.000, oke lah, karena cuma dalam kota lah, anggap gitu ya, seperti itu ya. Masuk ke gudang. Oke. Ya, ini contoh. Jadi total apa namanya order kita kan sekian, 8270. Ini juga akan di-bill segini kan. Segini di-bill. Cuma nanti angka ini yang 500.000 ini harus kita allocate ke sini. Nah, ini dia akan diserap oleh gulaku berapa, ini berapa ya. Kalau secara ini kan bisa. Berarti Frek ini nggak kena PPN ya Pak? Harusnya enggak kan. Karena cost kan biaya ya. Yang kita dikenakan PPN kan ininya aja, barangnya aja kan. Iya produk. Iya Pak ya. Iya. Oke, kita confirm ya order ya. Nah, ini sudah sampai ya. Proses berikutnya kita receive barang nih. Ya, dikirim kan? Barang dikirim. Oke, B. Kalau kita lihat seperti apa sih di inventory kejadiannya. Nah, ini ya. Ada 2 receipt loh, hati-hati ya. Ini sudah pasti yang ini receipt di gudang B. Ini receipt di gudang A. Nah, ini nggak kelihatan. Ini lokasinya receipt ini dua-duanya kan. Pinginnya sih ini dinamain ya. Ini config. Ini namanya receipt. Iya kan, warehouse A kan. Ini gudang A ya. Jadi ini bisa kita kasih A. Biar gampang kita nanti membedakan. Ini receipt A. Ini berarti configuration. Ini receipt di gudang B. Ini receipt kan, tipe operationnya receipt gudang B ya. Receipt B. Oke, ini juga internal transfer gudang A, gudang B, delivery order ini keluar ya. Ini barang masuk, pemakai internal, ini pengiriman ketika kita sales ya. Nah, kita gantilah namanya semua. Ini config, ini ya warehouse-nya di A, ini berarti A. Ini delivery order berarti dari A ya.
Ini juga sama. B. Ini juga configuration. Oke. Dah ya. Udah kelihatan tuh ya. Nah, ini kebetulan muncul jobs-nya, shift. Operation-nya 2. Ada 2 item ya. Coba kita lihat ya, ini dia. Lalu ini kita centang aja. Lalu kita bisa validate dari sini atau cara manual begini kan. Cek barang ini. Nah, di sini nggak muncul kan? Nggak muncul unit cost-nya. Ya. Dia cuma muncul barangnya aja. Ya. Karena yang di receive itu barang fisik. Kalau tadi itu kan landed cost-nya. Jadi Tapi orang dia gudang, masuk produk gitu Pak, freight-nya. Kok nggak muncul ya Pak ya? ya produknya kan service Bu Nola. Oh iya iya tadi Service. produknya Jadi kalau service, jasa kan bukan nggak goods kelihatan. ya. Iya. Iya 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 Kan? benar Oke. Pak. Oke Pak. Service. Nah inilah yang akan dicek oleh si bagian receive di gudang B. Ya kan ini gudang B receive. Oke. Ini kita validate. Berarti sudah masuk barangnya. Cuman si Odo versi 19 ini dia tidak men-tracking ini sebagai jurnal transaksi. Kalau di versi sebelumnya ini di tracking sebagai jurnal transaksi. Masuknya ke receive inventory, interim inventory. Jadi barang yang masih dispute, belum ada tagihan tapi barangnya ada. Ya, barangnya ada. Kelebihannya di situ sudah kita akui sebagai inventory. Kalau di versi 19 itu belum ada, belum diakui sebagai inventory. Kalau kita cek di jurnal transaksi kita belum ada. Nah, ini dia jurnal entries. Tidak ada inventory, ya. Tanggal 2 Mei kan belum ada transaksi. Jadi dia nggak akui itu sebagai inventory, catatan transaksi akuntansi kita. Sementara barangnya sudah masuk di gudang. Jadi ini antara dispute atau bagaimana di Odo 19 ini, mungkin ada juga pihak yang pro, ada juga pihak yang kontra. Karena dulu itu sudah bisa dicatat sebagai inventory, sekarang nggak ada. Ya, oke. Baik, di gudang B sudah masuk. Kalau kita lihat reportingnya, location. Nah, ini sudah masuk di WHB. Ya. Di WHB itu sudah masuk ini gulaku 1000 kilo, minyak sawit 500 liter. Barang sudah masuk. Oke. Sekarang coba kita create ini. Ini masih PO ya. Tapi statusnya waiting bills. Jadi bukan receiving lagi, tapi waiting bills. Artinya barang sudah terima. Bill belum kita terima dari vendor. Nah, sekarang anggaplah vendor sudah mengirimkan bill. Dan ingat tadi kita dibebankan freight cost-nya dari si vendor. Artinya ini mungkin FOB shipment ya. FOB shipping point. Artinya shipping point ditanggung oleh si customer. Nah, ini bisa kita centang begini, lalu kita action confirm atau apa gitu ya. Tapi paling enaknya kan biasanya kita centang begini, lalu kita di sini bill-nya belum ada. Kalau kita mau upload, ya kalau ada bill-nya dalam bentuk PDF, oke lah. Ya. Di sini masalahnya landed cost sebentar. Ini belum di bill ya. Masih PO. Ini kita create bill. Kemarin kalau nggak salah bisa ya. Tapi sekarang nggak bisa lagi nih create bill. Kita confirm bisa nggak ya? Ini masih bill waiting ya. Upload bill. Oh, mesti upload bill ya. Nah,
Kalau gitu kita coba pakai bill matching sih nggak bisa juga ya. Kalau kita bill matching di accounting, kerjaan kita terpaksa 2 kali kita nginput ini ya. Order PO ini di sini, sorry kita salah tempat ya. Jadi jangan di RFQ ya. Ini kan statusnya PO. Ya, berarti kita kerjanya di bagian PO, purchase order. Ini statusnya waiting bill. Ininya kita centang sekali, kita bisa create bill-nya. Oke. Ya. PO. Kalau begini aja kita dibilang upload bill. Tapi kalau di sini masih bisa kita create bill secara manual. Oke. Bill date hari ini ya, accounting date-nya sama, kemudian due date segala macam. Nah, ini jurnal itemnya adalah inventory, kemudian fetch akun payable sekian. Nah, dia masukkan ke COGS. Cuman masalahnya kenapa tidak muncul landed cost? Nah, oke, di sini ada create landed cost. Oke, coba kita lihat. Pada saat kita ini kan create landed cost agak beda ya dengan si enterprise ya. Di sini kita bisa create landed cost. Break ini oke, sip. Ya. Oke. Ini di cost-nya 500 dong. Di cost-nya sebentar. Ini PO tadi. Fully bill. Sorry, ini bill-nya mana tadi? Vendor bill-nya. Price 501 ya. Belum di ini tadi ya. Bentar. Bill kita ini tadi nih. Ini dia tambah landed cost-nya. Jadi cost-nya itu tadi adanya harusnya ada ini cancel. Sorry. Bentar. Oke, kita coba compute landed cost, create landed cost. Lalu kita cost-nya adalah 500.000. 500 tadi ya. Coba kita compute. Produk, sorry. Udah ya, udah ada compute ya. Di sini kenapa nggak muncul? Coba di validate dulu. Event transfer on which those additional costs should apply. Oke. Transfernya ke jurnal ya benar. Ini transfer WHB kan? WHB in dong. Oke. Sudah masuk. Ya, coba kita lihat bill-nya. Ini masih draft. Tadi landed cost sudah ya. Oke. Berarti di sini ini nggak perlu lagi nih. Ini nggak perlu lagi.
Karena sudah tambahin di sini ya. Oke. Ini disimpan dulu 7,7 ya. Tambah PPN segini. Kita coba confirm. Ada outstanding debit. Oke. Jadi kita punya ini ya. Kalau mau dikurangi, artinya kita punya kelebihan nih dari saldo awal kita. Bank in sekian 24 April nih saldo awal kemarin 5 juta. Kita punya piutang ke vendor 1. Berarti ya. Accounting, reporting, partner ledger kita. Ya, oke. Coba kita lihat. Ya. IV01. V01 tuh kita punya, kita ada bayar ya 5 juta. Ini ada bill 10 juta. Lalu kita punya pembayaran ke ini kepada vendor 5 juta. Sisanya adalah minus 12 juta. Ya di sini tadi dia anggap sorry. Ini ada bill-nya kan? Bill-nya. Kita punya pembayaran senilai 5 juta yang bisa kita bebankan untuk mengurangi bill ini. Ya. Ini bisa aja kita tambahin. Sehingga nanti sisa bill ini tinggal cuman 2,7. Artinya sebagian dari bill yang 7 juta sudah dibayar 5 juta. Makanya muncul di sini label parsialnya. Oke. Baik. Coba kita lihat accounting-nya. Jurnal yang muncul adalah ini. Inventory valuation, inventory frag-nya 25. Oh, dia bagi 2. Ya. Jadi dia akan, tadi kita debitkan cost of goods sold 500.000. Nah, pada saat landed cost-nya itu kita jurnal, maka dia akan balikan ini cost of goods sold-nya 250. Lalu dia akan jadikan inventory masuk 250. Nah, ini penyerapan cost, landed cost itu ke dalam inventory. Jadi dia bagi 2 aja. Jadi equal itu bagi 2 aja. Kalau ada 3 item mungkin bagi 3 itu ya. Nah, itu cara pembagian secara equal. Oke. Sementara bill ya, dia akan tetap bebankan inventory segini ya. Nanti cost yang ini tadi, beban angkut, harusnya kan larinya ke beban angkut sih tadi ya. Ini harusnya kita coba, bisa nggak kita ganti pada saat terjadinya gitu ya. Sorry. Ya, sudah post lagi ya. Jadi pada saat landed cost itu, cost-nya itu larikan aja ke expense ya. Frag cost. Tapi nanti frag cost itu kita jadikan lagi penambah ini. Cuman masalah ada yang kurang jurnal kita. Beban frag cost kita kan belum bayar sebenarnya. Ya, kita harus keluar uang dulu tuh. Bayar frag cost segitu gitu ya. Sementara bill-nya nggak masuk frag cost-nya.
Ya, belum masuk freight cost. Harusnya dia tambahin nih 500.000 itu di sini. Jadi kita bayar ke si vendor. Oke, itu proses purchasing menggunakan landed cost. Nah, bagaimana kalau purchasing tadi itu kita bayar ya invoice-nya. Jadi kalau mau bayar, oke, di sini kita coba, harusnya jadi hutang lah tadi ya. Kalau melihat jurnalnya seperti ini bukan COGS, harusnya jadinya adalah freight expense payable. Jadi accrued expense jadinya harusnya, ya. Pada saat kita bikin harusnya ada accrued expense. Kalau sekarang ini mau jurnalnya untuk jurnal uang keluar, supaya uangnya keluar ini kita debit 250.000 ini kita debit, lalu kita jadikan expense biaya ya, jadi kan biaya karena kan yang belum dibayar nih ya. Jadi proses pembayarannya ada dua nih, bayar untuk biaya ini sama bayar yang utang vendor. Coba kita coba transaksinya di bank ya, nggak bagi di bank, kita transaksikan. Untuk vendor kita punya bill nilainya berapa tuh? Ini ya. Sorry, bill number, bill date ya. Ini ya. Kita punya utang segini nih, 770.000. 7.770.000 ya. Ini ke V01. Jadi kalau kita mau bayar, open in new tab boleh nggak? Oh, reading mode, sorry. Nggak ada ya, oke lah. Accounting kita coba transaksi ya, tambahin. Company-nya ya benar, tanggalnya adalah 2 dong. Tanggal 2. Lalu labelnya pembayaran apa? V01 ya. Partnernya V01. Kita mau bayar minus 7.770. Oke. Ini pembayarannya. Ada dua pembayarannya, satu lagi pembayaran si 500.000 itu. Ya. Ini sudah pasti larinya ke partner P01. Otomatis akan mengurangi akun payable segini. Lalu kita tinggal validasi aja. Otomatis reconcile. Satu lagi terkait dengan biaya ongkos angkut tadi ya. Senilai 500.000 ya. Partnernya nggak ada sebenarnya ya, kita nggak bayar ke partner. Kalau mau tadi kita bayar ke partner sebenarnya, kita masukkan sebagai cost. Nilainya 500.000 ya, 500.000 kita save. Labelnya ini freight ya, freight kita save. Nah, ini kita akan lakukan mana tadi nih? Yang 500.000 itu OGS nggak ada ya? Akunnya adalah cost of goods sold. Ya. Jadi dia akan debitkan cost of goods sold-nya. Dia akan kreditkan bank untuk membayar biaya angkut tadi. Kita validate. Nah, otomatis demikian. Kalau kita cek sekarang jurnal entries kita. Tadi kan kita punya LC ini nih,
Inventory purchase 500.000. Nah, ini pembayarannya. Jadi tadinya COGS-nya di kredit, nah dia akan dibalancekan di sini nih. Ini yang didebitkan 500 dan dibayar melalui bank. Oke. Itu proses pembayaran bill dari vendor maupun juga biaya freight-nya. Oke, berarti ini sudah multi gudang, jadi barangnya sudah masuk ke gudang ini, ya. By location ini sudah masuk ke sini dan sudah di invoice juga dan sudah juga dibayar maupun ongkos angkut. Oke, terkait materi berikutnya ini sudah tadi, nah ini lagi nih, ya. Replenishment, tapi replenishment ini ya, ini dulu kita kerjakan baru pemakaian internal. Ya, dia akan berulang ya. Replenishment ini artinya apa? Kita nggak perlu kontrol secara manual barang kita itu kapan kita order dan kapan kita kapan kita lakukan reorderingnya. Jadi jangan tunggu barang sudah betul-betul menipis pada saat kita jual atau kita pakai barangnya nggak ada. Jadi jangan sampai terputus. Jadi muncullah supply chain-nya itu betul-betul jalan gitu ya. Nah, dalam replenishment ini yang konsep yang sering harus kita kita set ya. Replenishment ini yang harus kita tetapkan adalah orderingnya, ya, minimum quantity dan maksimum kuantitinya. Jadi kita set per item barang kita. Jadi untuk replenishment ini kita bisa lakukan di sini operation. Lalu ada di sini replenishment-nya. Ya, kita set dulu untuk barang kita. Nah, ini dia nih ya. Terpaksa dilakukan stok untuk masing-masing location-nya. Ya, di gudang A maupun di gudang B. Contoh ini ya. Anggaplah gulaku itu punya di WH stok sekian, ya dia forecast sekian. Nah, di sini belum ada penentuan berapa minimum quantity dan maksimum quantity. Sehingga dia belum tahu nih mau diorder berapa. Gitu ya. Jadi kita sekarang misalnya mau, sebentar nih unitnya kilo ya. Minimumnya mungkin 5 kilo. Maksimum kuantitas maksimum anggaplah 500. Ya, 500 kilo. Lalu kita punya barang di gitu ya. Ini ada 200 ya. Sama, kita juga bikin 500 maksimum. Kemudian minyak sawit kita punya 200 liter. Anggaplah 10 liter. Ini parah sekali ini ya. Kemudian maksimumnya 500 liter gitu ya. Nah, ini ada info nih ya. Root vendor oke. Ya. Di mie instan ini bingung. Required missing required. Oh, sorry. Jadi kita bisa tetapkan vendor yang akan menjadi pilihan utama pada saat mau dibuatkan automatic reorderingnya. Jadi kalau mau bikin automatic, dia harus tahu dulu ini mau dipesan kemana vendornya. Vendor 1, 2, 3 bisa dibuat di sini. Ya, ini menentukan prioritas mana vendor. Kalau tidak bisa, dia akan lari ke vendor berikutnya dan seterusnya. Ini coba kita vendorsnya belum ada ya. Ini sorry.
Tadi belum disimpan ini dia nih. Oke. Jadi ini produk gulaku ini sudah tadi ya. Iya. Izin bertanya, Pak. Ya. Pak, tadi kan ada minimum sama maksimum unitnya, Pak. Itu Hmm. maksudnya untuk apa ya, Pak? Oke. Dalam manajemen inventory kita punya gudang kan punya kapasitas, Bu. Ya. Ya. Kapasitas gudang itu anggaplah kalau kita punya barang ini, kita cuman bisa maksimal untuk barang ini segini gitu. Dalam manajemen gudang kita. Jadi kita punya batasan gitu ya. Kalau kita beli ini kan kita nggak bisa simpan sebanyak itu. Misalnya kita jadi gudang pada pembeli kapasitasnya ya. 1.500 gitu ya. Ini Ya. sudah 500 udah full dong gudangnya. Nah, jadi ini untuk manajemen gudangnya, manajemen kuantitas di gudang itu berapa sih maksimal kita bisa ininya gitu ya. Dan berapa minimal untuk bisa kita simpan untuk memenuhi permintaan ya, baik itu internal maupun dari si customer. Oke, Pak. Nah, jadi Berarti stoknya nggak boleh kosong gitu. Dan juga nggak boleh terlalu banyak dari ini. Nah, ini dia yang minimum dan maksimum itu. Nah, bagaimana menentukan angkanya? Ini kan kita kembalikan kepada manajemen logistik. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri juga, Bu. Jadi nanti ada manajemen logistik, dia akan ngitung tuh berapa sih maksimum kita punya di gudang A, di gudang B berapa. Itu kan tergantung aturannya. Nah, ini kan dicobakan, nanti dilihat seperti apa polanya dalam sekian periode. Sehingga dapatlah angka minimum dan maksimum yang paling pas untuk kondisi gudang kita. Kalau untuk awal itu kita coba aja dulu kan, berapa yang paling pas. Itu. Oke, Pak. Ya, Makasih, Pak. oke, baik. Oke, di sini dia bilang tadi kan reference information-nya your product is missing a way to be replaced road vendor atau bill of material. Oke, baik. Si mie instan ini dia bilang tadi ya. Coba kita lihat produk mie instan. Dia tadi itu vendornya belum ada. Kalau si ini sudah ada V01 ya. Si minyak saya sudah ada V01. Nah, makanya tadi dia muncul bingung kan, kalau mau di replenishment, kita mau pakai replenishment, minimal kita harus siapkan satu vendor yang akan memenuhi produk ini. Kalau nggak ada, nggak bisa. Jadi nanti dia kan otomatis create RFQ tuh atau PO. Kalau mau PO, tentu kan harus bisa vendornya siapa gitu ya. Di sini kita bikinlah di V01, simpan. Jadi ini vendor prioritasnya utamakan si ini. Ya kalau nggak ada ya udahlah kita baru bisa pakai di V02 gitu ya. Simpan. Anggaplah di sini harganya 1.500 di V02. Kenapa dia menjadi tidak prioritas? Karena harganya lebih mahal gitu ya, 1.800 gitu ya. Nah, simpan. Oke, ini contoh ya. Ini harganya kan bisa diupdate setiap saat ya. Nah, baik, kita coba masuk ke replenishment tadi ya. Kita punya ini tadi ya. Ini sudah hilang tanda ininya karena sudah ada informasi di Minsa itu siapa yang kemana mau di apa istilahnya di order gitu ya. Oke. Kemudian sorry. Nah, kemudian untuk di gudang, oke anggaplah di gudang 1 baru ya. Kita kerjakan settingnya di gudang 1. Nanti jadi gulaku di gudang 2 juga kita atur berapa ininya, berapa minimum dan maksimum. Oke. Sekarang dilihat ya di on hand-nya itu kan ada 100 nih ya, maksimumnya 500, minimum 5. Sorry kita atur lah. Minimumnya mungkin 50 lah ya. Ini 50. Minyak sawit itu juga 50. Kalau nanti terjadi ininya di bawah sini nih, kondisinya di bawah minimum, kita coba jual ini ya. Coba jual. Kita jual 70.
Ya, ini kita jual mungkin 170. Sama ini ya kita jual semua ya. Dari WHA stok, dari gudang A. Enggak, kita ada sales gitu ya. Ada sales ya, SO. Oke, ini sudah ada invoice-nya juga. Ya, oke, sip. Kita bikin order, kita bikin new sales order ya. Customernya C02 lah ya, gitu ya. Produknya kita ambil si gulaku ya. Kita punya berapa? Ini 100 ya. Kita jual 70. Sehingga dia pada kondisi di bawah stok minimum. Ya. Oke. Ini rootnya ada nggak ya? Rootnya ya nggak ada ya. Ya. Berikutnya quantity ini. Quantity. Oh, harga jual, sorry. Kok frag? Sorry. Bukan frag. Gulaku. Ya. Kita punya available 100. Kita jual 70. Ya, 8.000 kena pajak. Oke. Kemudian si mie instan kita punya 200 on stock. Jual 170. Kemudian si minyak sawit kita punya 199. Oke, kita 170 juga deh. 80 deh ya. Sip. Sorry, frag. Dah. Oke. Payment term segala macam, other info, ini nggak penting ya, trackingnya, source, delivery. Ya, ini kita mau ngambil dari mana gitu ya. Nah, kita ngambil dari mana? Tadi kan kita sudah set gudang A, sudah otomatis ya. Nah, kita ambil barang dari gudang A. Lalu kita confirm, ya simpan dulu. Lalu kita confirm. Oke. Deliver belum, invoice belum. Oke, ini ada proses delivery yang harus dilakukan. Nah, berarti orang gudang di bagian gudang A, dia punya kerja untuk mengirimkan barang ini, deliver one. Operasinya 3, ada 3 barang mesti dikirim. Apa saja? Ini dia. Dari gudang A kirimkan ke customer, ya WHA stok kirim ke customer, kontaknya C02. Terus dokumen segala macam dia ready, artinya barangnya siap untuk dikirim sebenarnya. Kalau kita cek ya, ini barang available semua ya, ini barang available. Oke ya, karena memang mencukupi. Lalu kita validate, artinya proses pengiriman berjalan. Sekarang kita coba cek ya, stok kita by location. Coba lihat nih. Untuk gudang A saja, ini kan 30, 30, 19. Ini sebenarnya kan di bawah ya, available quantity value. Oke lah, value kalau mau ditampilkan. Nah, ini sebenarnya kan di bawah minimum quantity. Ya, kalau kita lihat replenishment-nya.
Nah ini, prosesnya otomatis muncul ini nih. Ini sudah harus diorder, katanya. Ya kan? Kenapa? Karena sudah di bawah minimum quantity. On hand-nya 30, 30, 19. Ini semua di bawah minimum quantity. Maka muncullah yang ini nih. Perintah untuk order. Nah ini bisa di automatic. Ya, automatic ordering. Tapi kan bahaya juga kalau ini automatic ordering, dia otomatis muncul pada saat dia sudah di bawah minimum quantity, dia akan munculkan ininya, RFQ-nya, ya, RFQ untuk barang ini. Nah, dengan mengontrol replenishment ini di bagian gudang, ya, memungkinkan bagian gudang masing-masing untuk, oh ini perlu diorder nih, perlu diorder, ini apakah mau diorder apa enggak kan gitu ya. Ada pekerjaan untuk apa namanya, memilah mana yang mau kita order. Cuman di sini sistem sudah ngasih tahu kalau ini sudah di bawah minimum quantity, maka dia harus di order. Anggaplah kita mau lakukan ini ordering untuk ini parah sekali ya di bawah ya, 50 ya. Anggaplah minyak sawit dan gula aku aja kita order nih. Ini kita order, kemudian si minyak sawit kita order. The following replenishment has been generated. Dia akan bikinkan PO. Ya. Dia akan bikinkan PO. Coba kita cek. Otomatis dia akan PO-kan ke si P01. Nah, berapa mau diorder? Otomatis dia hitungkan nih. Dia ingin mencapai angka maksimum quantity. Tadi 500 kan ya. Makanya dia akan order 470. Kenapa? Karena sisa 30 tadi kan. Supaya maksimum quantity-nya tercapai. Dia akan order sebanyak ini. Dan ini masih bisa kita edit. Kita apakah memang mau segini atau kurang atau lebih. Kan gitu. Ya. Anggaplah kita setuju dengan ini ya. Kalau setuju kita tinggal confirm aja. Tapi oke lah, perusahaan kayaknya nggak cukup gitu ya. Kita nggak perlu juga sebanyak itu mau stok gitu ya. Anggaplah kita mau ordernya cuma 200 saja. Ini ya, ini 200. Oke. Gitu ya. Lalu kita confirm. Dan barangnya kita receive. Validate. Udah. Sehingga nanti di inventory kita sudah tidak kekurangan lagi nih. Ya. Ini available-nya di sinilah, di operation, di replenishment kita. Sudah nggak kekurangan lagi. Ya. Yang kekurangan cuma yang ini nih. Mie instan. Oke. Coba kita lihat di ini kita, di reporting location. Nah, kalau ini kita pakai, nah sekarang mau kita lanjutkan dengan ini nih, penggunaan internal. Barangnya kita pakai, tapi nanti dia akan kurang dari, akan mengurangi barang yang ada di gudang kita. Tapi dipakai secara internal, bukan dijual. Nah, bagaimana caranya? Untuk pemakai internal, ya kita pakai ini, internal. Kita bikin baru. Ini anggaplah bagian bagian umum. Bagian umum. Anggaplah dipakai untuk kegiatan internal, kita bikin atau apa istilahnya, bikin kegiatan. Jadi kita pakai untuk internal kita. Ya. Source-nya itu adalah dari si gudang A tadi. Destination-nya jangan ke stok. Ya. Destination-nya adalah ke sini, inventory adjustment.
Oke, tadi sudah ada bagian umum. Tadi belum Bapak klik, Pak. Oh, belum ya. Sip. Nah, jadi source-nya dari stok, lalu destination-nya ke sini nih. Inventory adjustment. Apakah ada yang lain? Kita coba ya. Ya, larinya ke sini nih. Pemakaian internal itu larinya ke sini nih, inventory loss. Pemakaian internal, ya. Apa saja barang yang kita pakai? Tadi kita ambil gulaku tadi ya. Berapa available-nya? Dia percaya aja available nih barang. 180 kilo. Bisa ya. Nah, lalu kalau kita lebih 500 boleh nggak? Dia bilang 500 available. Click on the description, coba lihat. Dia bilang masih available. Harusnya enggak dong ya. Di minyak sawit 500 liter. Oke. Coba simpan. Nah, Langsung merah. iya, nggak cukup. Dari gudang A nggak cukup. Karena tadi kita cuma ada sekitar berapa tadi itu? 230 kalau nggak salah kan? Nah, anggaplah kita cuma 200 ya. 200. Gitu ya. Nah, coba di save. Available dong, ya. Oke, sekarang ini kita validate ya. Memang kita pakai sebagai beban internal kita. Jadi kalau beban internal ini nanti bukan COGS sih sebenarnya, harusnya ya jadi beban apa gitu ya. Kita validate. Dia akan masuk ke inventory adjustment. Ini detailnya ada nggak ya? Iya, warehouse stock masuk ke inventory adjustment. Nah, seperti apa jurnalnya coba kita lihat. Configuration application inventory adjustment itu larinya, oh belum di jurnal ya. Harusnya larinya itu ke beban apa gitu ya. Coba kita lihat. Dia jurnalnya jadi apa? Accounting. Coba lihat jurnalnya. Oh belum muncul juga ya. Tanggal 2. Kalau ini masih yang tadi ya. Inventory valuation yang ini nih. Kalau tadi itu belum dia lakukan adjustment ya. Berarti terpaksa kita lakukan adjustment. Coba kita cek ke inventory kita. Sudah berkurangkah? Oh iya udah berkurang nih. Ya, ini udah berkurang. Kalau kita lihat lagi replenishment kita, nah dia muncul lagi nih. Jadi di sini di replenishment yang sudah kita set minimum maksimum, lalu ordering quantity-nya, nah dia akan otomatis di sini muncul mana yang mesti kita penuhi stoknya. Nah, terkait dengan automation ya, automatic replenishment, ini bisa kita bikin otomatis sebenarnya. Tuh, dia akan masuk seperti itu. Ini automate lagi. Nah, otomatis dia bikin PO. Seperti tadi. Ya, otomatis dia bikin PO. Dan PO dia masih bisa kita edit lagi kan seperti tadi. Ya. Dia otomatis ngambil ke V1 tanggal sekian, order deadline dan segala macam. Anggaplah ini kita order lagi deh 200. Ya. Ini 200. Ya. Lalu confirm. Lalu kita receive. Ya, validate.
Nah, ini kan otomatis barang masuk lagi tuh ke gudang. Ya. Nah, udah gitu ya. Nah, replenishment-nya seperti apa? Coba lihat. Dia sudah otomatis loh yang ini. Jadi setiap kali terjadi kekurangan nanti on hand, ya coba kita lihat ya. Operation. Kan belum ada nih. Coba kita pakai lagi. Inventory kita pakai lagi internal. Ini tadi udah ya. Berarti coba kita set inventory adjustment-nya itu WH stock replenishment oke. Ini removal nih cara apa namanya, cara pengambilan produk. Di location-nya kita ambil si inventory loss ini, loss account tuh harus kita berikan beban pemakaian inventory lah ya. Kita bikin lah ya di bawah sini, ada nggak ya? Sudah ada belum ya? Jadi bukan ke sini larinya, kita harus belum ada ya. Building, shipping, vehicle fuel, office supplies, other expenses, case different, loss, undistributed. Oh, belum ada ya. Shipping cost. Leasing, accrued payable, jam sostek, water, PBB, business license, insurance, education, advances, customer deposit, deferred revenue, interim stock. Sorry. Cost of goods sold mana tadi itu? Kalau 5 ini dia. LGS, change inventory, expense. Harusnya ada di sini. Research and development, piece equipment, other. Ini aja lah ya. Other necessities. Nah, gitu aja lah ya. Simpan. Coba kita pakai internal dan new. Bagian umum lagi ya. Kita ambil dari WH stock, kita destinasinya ke inventory adjustment-nya. Produknya adalah gulaku, kemudian si mie instan, minyak sawit. 200, kemudian ini juga 200. Oke. Kalau mau dikasih note boleh. Ya. Ini misalnya adalah pemakaian internal. Validate. Oke, aman. Ya. Coba kita lihat ada jurnalnya enggak ya? Nah, ini muncul nih. Yang ini dia nih, ya. Nah, ini. Dia akan jurnal other necessities sebagai beban. Dia akan masukkan ke beban ini. Jadi tadi karena belum kita berikan akunnya, maka dia nggak catat. Oke. Jadi dia sudah kurangkan. Nah, cuman masalahnya, apakah proses replenishment-nya jalan otomatis? Kayaknya jalan otomatis.
Ini dia nih. Sepertinya jalan otomatis. Ya, karena tadi sudah kita bikin automate kan. Ini dia. Minimum 50, maksimum 500. Di forecast-nya sudah 500 loh. Berarti pada saat barangnya sudah berkurang, dia harusnya sudah lakukan ordering. On hand 30. Maksimum, maksimum sekian, forecast 500. Proses ininya, purchase-nya. Nah ini. Ini RFQ P04. Sudah otomatis jalan RFQ-nya. Tadi kan kita belum bikin, nah dia sudah otomatis kalau pakai automate, RFQ ini sudah otomatis muncul nih. Ya. Sudah otomatis muncul. Jadi pada saat barang berkurang, muncul RFQ. Dan RFQ ini harus kita lakukan validasi, konfirmasi. Itu bedanya antara reorder yang otomatis dengan yang manual. Oke, saya kira cukup ya tadi. Bagaimana kita melakukan warehouse management, landed cost yang terjadi, replenishment dan manual replenishment, dan pemakaian secara internal.